Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Sudah semakin seru, Mas Nyarwi. Sudah nyaman katanya dengan PD Perjuangan. Anda membaca seperti apa? Saya lihat tadi saya nyambung ya disampaikan Mas Habib maupun Mas Arya Bima. Mas Abe. Ya, itu saya kira PDI Perjuangan dengan Gerindra itu dari sisi budaya maupun ideologi ya partai itu banyak kemiripan sebenarnya. Betul, ya. Saya lihat kepemimpinan misalnya ideologi sama-sama di beberapa literatur sering disebutkan kan. Ini sama-sama nasionalis. Bahkan kalau sama-sama tidak dikuasaan itu cenderung ke nasionalis yang kiri kira-kira gitu. Ya, cuma kan Nasionalis memang kritis ya? Iya, kritis lah kira-kira gitulah. Tetapi kan bisa dilihat ya ketika misalnya artinya pernah kan berkoalisi kan 2009 dan itu kan chemistry-nya ketemu kan di sana. Kalau di bahasa politik itu ada istilah bromance sebenarnya. Kawan gitu berkompetisi tapi kadang berkawan tapi juga akrab lagi gitu loh, mudah akrab dan mudah pisah jalan tapi tetap koneksi emosionalnya tetap bagus gitu. Tidak pernah ada isu kan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega? Iya betul, bahkan kalau dilihat kan cerita persahabatan Bu Mega dengan Pak Prabowo itu kan banyak sekali ya cerita-cerita dengan Mbak Puan juga di sana. Nah cuma saya mau melihatnya begini, apa yang disampaikan tuh saya lihat ya ini lebih kepada kita harus mengapresiasi nih dari Pak Said Abdullah, dari Mas Abe ya, menempatkan berkoalisi itu jangan kemudian kita maknai gitu ya, koalisi itu artinya gabung di eksekutif pemerintahan. Koalisi itu kan bisa mendukung gagasan ya dalam politik negara bangsa, punya mimpi besar. Tadi kan bahasanya kalau itu memperjuangkan rakyat dan saudara kita pasti dukung, kira-kira kan gitu. Nah ini ya harus dipilah gitu. Kalau misalnya koalisi dipersempit itu kan koalisi masuk di jajaran kabinet. Kira-kira kan hanya itu aja. Nah saya lihat gitu apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini justru menurut saya ya itu sangat berguna bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti ya ketika berkuasa. Kenapa? Sekarang begini, kalau kita lihat hari ini ya banyak partai itu kan berbondong-bondong mayoritas ke sana, hanya tersisa PDI Perjuangan kan gitu. Nah kalau misalnya PDI Perjuangan gitu ya kemudian digoda atau dalam tanda petik ya dan ikut juga masuk dan harus ikut masuk. Nah pertanyaannya Garda Demokrasi yang juga mengingatkan kalau misalnya menyuarakan secara kritis kepada kawan dekatnya juga yaitu Pak Prabowo ketua umum partai Gerindra juga di sana itu siapa kan gitu. Di situ perannya PDI gitu. Perjuangan kan gitu. Demokrasi Indonesia Nah itu satu. Terus yang kedua juga begini. Di dalam bicara soal pengelolaan kekuasaan ya, kalau kita bicara ini kan yang penting legitimasi ya, menjaga legitimasi. Nah Pak Prabowo dan Pak Gibran sudah terpilih, itu kan artinya proses sudah menyatakan terpilih. Tetapi kan legitimasi itu tidak hanya itu saja, dalam proses pengelolaan kekuasaan juga, dalam kemudian persepsi publik juga kan gitu. Nah kalau misalnya Pak Prabowo ini sudah terpilih demokratis gitu ya, terus tidak kemudian ada partai yang juga berdiri menyeimbangkan diri di luar, seakan-akan kan tidak demokratis. Dan itu kemudian kan juga tidak menguntungkan bagi Pak Prabowo juga kan gitu. Jadi itu yang kedua. Nah yang ketiga misalnya begini, kalau misalnya tadi ada persepsi dan suara publik ya, dan itu kadang-kala juga meletup-letup kan gitu. Nah kalau tidak ada partai yang berdiri di luar eksekutif maksud saya, ya yang kemudian cukup vokal di parlemen dan seterusnya, pertanyaannya kan siapa lagi yang bisa mewakili kan gitu. Masa semua ngecek aja nggak ada yang balances gitu nah kan gitu. Nah kita kan tentu saja tahu biasanya kalau publik itu tidak terakomodasi suaranya tidak terwakili, dia bisa tumpah di jalanan kan gitu. Dan itu kan kemarin juga sempat kita lihat ya pilkada kan ketika protes yang luar biasa kemudian muncul ke permukaan kan gitu. Dan saya kira gitu 100 hari misalnya kalau kita lihat ya nantinya pemerintahan Pak Prabowo Gibran itu kan tentu saja butuh trust dan dukungan publik kan gitu. Kalau misalnya sudah rame di awal kan tentu kurang seru ya. Review ya kira-kira itu. Nah saya langsung mau ke Mas Abe. Mas Abe artinya ini harus digarisbawahi terlebih dahulu betul dalam hal mendukung jika memang ada yang sejalan, tapi posisi PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan Prabowo sebagai check and balances itu tadi. Halo, pengalaman 2 kali pilpres kita tidak dalam pemerintahan itu sudah pernah diambil sikap itu oleh PDI Perjuangan. Bahkan pada tahun 2009-2014 kita bersama Gerindra ada di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan di sini tidak bisa diartikan dengan istilah oposisi karena konstitusi kita atau sistem politik kita
ini tidak mengenal kata oposisi, yang lebih tepatnya kalau kata oposisi itu di sistem parlementer. Dalam sistem presidensial, kata di luar pemerintah ini kita lebih pada penguatan presidensial. Dalam artian bagaimana fungsi check and balance-nya akan lebih bisa dimaksimalkan, tentunya juga bersama-sama Partai Gerindra di parlemen. Jangan sampai ada kesan bahwa di luar pemerintahan itu terlalu a priori dengan segala kebijakan yang dilakukan pemerintah. Asal beda. Bahkan menggunakan hal cara berpikir yang destruktif. Jadi saya katakan, selama itu dalam koridor ideologi Pancasila, konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dalam kepentingan konteks negara kesatuan, tentu dukungan politik terutama di parlemen Kita dukung gitu ya. itu pasti akan dilakukan oleh PDI Perjuangan. Ya. Oke. Tapi sekali lagi, bagaimana dukungan pada parlemen maupun hal yang kritis di parlemen itu tidak bersifat semu, Oke. ya, sangat mungkin PDI Perjuangan akan menempatkan pada posisi di luar eksekutif dengan tetap memberikan dukungan-dukungan yang bersifat hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Baik. Dan ini pun sebenarnya searah juga dengan apa yang dikatakan oleh Kang Habib tadi, bahwa sebenarnya proses penguatan trias politika atau penguasaan hal yang terkait dengan fungsi-fungsi check and balance ini harus terjadi. Ini harus terjadi. Tidak perlu ada kekhawatiran, tapi saya sepakat juga kita juga harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada presiden terpilih untuk mengatur kabinet atau pemerintahan ke depan ini dengan full power. Ya. Tidak perlu harus terlalu dibebani dengan berbagai hal konfigurasi kekuatan di legislatif. Atau sebaliknya, jangan sampai kekuatan legislatif juga terkooptasi habis oleh pemerintahan ke depan. Saya kira inilah yang diharapkan oleh rakyat. Oke, Mas Habib. Fungsi-fungsi penguatan trias politika atau penguatan-penguatan yang menyangkut penguatan presidensial ini akan dilakukan dalam fungsi partai politik ke depan, terutama PDI Perjuangan yang akan menempatkan pada posisi 2 kali pemerintahan PDI kalah pemilu Pilpres itu tidak masuk dalam pemerintahan. Untuk ke depan tentunya kita menunggu pada keputusan Kongres Partai, karena di dalam atau di luar itu bukan keputusan ketua umum, tapi keputusan Kongres Partai. Dan itu pasti akan ditentukan, akan dikaji, didalami di dalam Kongres Partai. Saya kira itu. Oke, Mas Abe, tapi masalah dukung-mendukungnya sudah clear ya antara Mas Abe dengan Bang Habib. Cuman pertanyaannya, ada juga pernyataan dari PDI Perjuangan, Bang Habib. Ini istilahnya, pastikan pertemuan Megawati dan Prabowo. Ini bukan hanya soal dukung-mendukung, tapi pertemuannya Bang Habib ya. Usai jeda Bang, kita jeda dulu Bang. Ya Mas Habib Tenang juga Bang, nanti. tahan dulu. Sesaat lagi pemirsa. Sesaat lagi. Yang ngomong PDIP ya.